Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat malam dan selamat datang di pentas produksi ke-47 Senja Kala. Senja dengan dua kelelawar Teater Zenit Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelum pementasan dimulai, saya Pertiwi Dian Apriani sebagai Master of Ceremony malam hari ini izinkan menyampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi demi kenyamanan bersama. Yang pertama, tidak boleh menyalakan flash pada kamera atau ponsel. Yang kedua, dilarang merokok di area pertunjukan. Yang ketiga, harap pastikan ponsel dalam mode silent. Yang keempat, dilarang berbicara atau mengeluarkan suara keras yang dapat mengganggu selama pementasan berlangsung. Yang kelima, tepuk tangan hanya diperbolehkan di awal dan di akhir pementasan. Dan yang terakhir, dilarang mencari kesempatan dalam kesempitan. Mari kita semua menjaga kenyamanan. Dalam pementasan ini bukan hanya sekedar cerita yang tidak kami suguhkan, melainkan perenungan tentang luka yang tak tampak, tentang pilihan yang menggantung di udara, dan tentang makna yang kadang hanya bisa dibaca dalam diam. Dengarlah, resapilah, dan biarlah hati Anda berjalan bersama para tokoh dalam tiap adegan, dalam tiap helaan nafas yang disusul dengan kata, gerak, dan tatap. Inilah Senja dengan dua kelelawar. Selamat menyaksikan. Lagu yang Bapak nyanyikan hanya bisa kepalanya melulu. Cobalah hafalkan dulu satu lagu biar tidak terulang-ulang terus. Bapak juga nggak tahu, Is. Kok semuanya malah jadi kabur? Mungkin Bapak bernyanyi karena terlalu kesepian. Nah,
Itu dia, Is. Kesepian itu penyakit seseorang yang paling sukar diobati. Apalagi seseorang yang masih muda. Bapak betul-betul dapat membayangkan bagaimana kerasnya penyakit sepi itu. Ya, keras dan membosankan. Ini, coba dengarkan lagu yang Bapak nyanyikan. Mungkin dikarang saat-saat kesepian begini. Sekian lama sudah kita telah berpisah. Ku rasa kini kau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga sepertimu, satu hati telah mengisi hidupku. Kau ini betul-betul tidak mengerti kesenian. Orang baru mencurahkan jiwa raganya pada irama yang begini menghanyutkan, ditirukan seenaknya. Bukan begitu, Mas. Saya menirukan itu karena tergetar nyanyianmu itu. Sehingga secara tidak sengaja suara saya keluar juga. Ya, meskipun nadanya masih lari ke sana kemari. Kenapa sore sekali kau pulang? Oh, Soma sedang sakit, Mas. Saya menggantikan dia hari ini. Tumben malam-malam berdoa di sini. Iya, Bapak sedang kesepian, Pak Tom. Jadi saya diminta untuk menemaninya agar tidak larut terus dalam kesedihan. Mas Marsudi, yang sudah Boyo sudah tuh, Mas. Kalau waktunya sudah terpanggil, apa guna disesali, Mas? Itulah Tom, yang kepikiran bukannya bayangan almarhum. Terus? Tapi aku ini heran, masa sudah setampan saya, belum juga ada yang menawarkan diri sebagai penggantinya. Apa? Tampan. Oh iya, tampan sih. Kalau yang lihat, yang sudah pikir. Oh iya, Mas, saya nggak bisa begitu lama-lama. Ditunggu istri sama anak-anakku tercinta. Nanti kalau saya sudah setor wajah, tak balik ke sini lagi. Oh iya ya. Mari silahkan. Berbahagia benar dia sekarang, banyak bergurau dan selalu riang. Sesudah anaknya kawin semua, gitu kan maksud Bapak? Iya, Is. Nampak berbeda benar dia sekarang. Is, kemarin Marjuki datang ke rumah. Si Jangkung, bendahara pabrik rokok itu. Ia ingin mengajak jalan-jalan ke Kaliurang besok minggu. Kalau kita mau, ia sungguh menaruh hati padamu, Is. Bapak sudah tahu apa kira-kira jawabanku. Pertimbangkanlah, Is. Ia cukup dewasa untuk menjadi suami dan bapak dari anak-anakmu kelak. Ia juga cukup kaya untuk hidup berumah tangga, cukup baik budinya, cukup besar baktinya pada masyarakat, cukup sesuai dengan kau. Cukup apa lagi? Cukup banyak memberi apa pada Bapak. Bapak sudah tahu bahwa aku tidak pernah mencintainya. Tidak pernah mencintai orang lain. Bapak sudah tahu semuanya. Bapak tahu penderitaanmu, Is. Bapak juga tahu kau mencintai Suwarto. Tapi apa gunanya mencintai orang yang sudah beristri? Ia sudah kawin. Tiap sore kau berdiri di situ menunggu Suwarto. Untuk apa? Apa gunanya? Kalau toh kau bisa merebut hatinya dari Mursiwi.
itu akan menghancurkan kehidupan Mursiwi, Is. Peduli apa pada penderitaan orang lain? Papa harusnya tahu. Perasaan ini sudah tumbuh saat kita tiap hari satu kereta ke sekolah. Sejak itu, aku selalu membayangkan masa-masa berbahagia dengan dia. Mursiwi tidak lebih berhak dari aku. Aku percaya cintaku lebih suci. Itulah kenapa aku masih menaruh harapan dan tidak pernah bisa mencintai orang lain. Aku tidak bermaksud menyakiti hati Bapak, tapi aku tidak bisa mendustai hatiku sendiri. Kau menunggu mereka berpisah. Aku akan memisahkan dia. Is, Tinggalkan aku sendiri, Pak. Ini loh Pak Sis, tadi kunci rumahku di mana ya? Oh, sendirian Is? Ya, sendirian. Aku mau menjemput Mas Warto loh Is. Aku terus saja, Mur. Mengapa tergesa-gesa Pak Sis? Ini aku ada perlu dengan Pak Kepala. Kau tidak menunggu di sana saja, Mur. Tidak Pak Sis, saya menunggu di sini saja. Kalau di sana, nanti saya jadi ingin beli apa-apa. Lagi pula, di sini kan ada teman ngobrol. Ya kan Is? Ya sudah, kalau begitu aku permisi dulu ya. Mari. Rajin benar kau menjemput suamimu. Ya, begitulah. Akhir-akhir ini dia sedang banyak kerja lembur, Is. Sehingga memerlukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lelah. Dan lagi, ya, bapaknya ia perlu dijemput agar senang. Ya, aku tahu. Mas Warto kerap juga membicarakan kau, Is. Ia bercerita bahwa dulu kau selalu satu kereta api waktu masih sekolah. Ia suka padamu. Tapi akhir-akhir ini ia menjadi heran. Mengapa kau merubah sikapmu yang dulu? Ia berharap kau selekasnya kawin, Is. Oh ya, Is. Besok juga kami akan pergi liburan. Dia sudah merencanakannya ke Tawangmangu. Kau boleh ikut kalau kau tertarik dengan tempat itu. Dia sudah lama tidak merencanakan liburan. Akan aku pikirkan. Ya sudah. Kalau begitu, aku akan menjemput suamiku ke sana. Kau jangan lupa tentang liburan itu. Semoga kau bisa berbahagia bersama kamu.
Mas. Bekal yang aku bawain habis nggak? Ya habis dong sayang. Enak nggak Mas? Masakan kamu kan yang paling enak. Besok Mas Warta mau dimasakin apa lagi? Apa ya? Apa aja deh, yang penting kamu yang masak. Mas Warta bisa aja. Mas, ada Ismiati. Besok dia mau ikut kita liburan loh Mas. Benar kamu mau ikut Is? Aku hanya main-main, Wan. Kalau sungguh-sungguh baik juga. Aku ajak nanti seorang teman yang bisa menemani kau kemana-mana. Aku ada keperluan lain minggu besok. Sudah Mas, dia sudah ada janji dengan seseorang. Tidak usah diganggu. Ya, aku sudah berjanji dengan seseorang. Syukurlah kalau begitu. Kami harap kau lekas mengundang kita berdua, Is. Ya sudah yuk Mas, kita pulang. Selamat malam, Is. Jangan lupa undangan itu. Besok kita jadi pergi liburan kan, Mas? Ya jadi dong, masa nggak jadi? Is, Pak To mau menunggu kau di rumah. Ia ingin menemuimu karena ingin bicarakan suatu hal. Bukankah membuat seseorang menunggu itu tidak baik? Ya, tapi Is, ia ingin menemuimu. Kedua orang itu sudah tak nampak. Sebaiknya kau lekas temui dia. jika seorang perempuan membunuh karena sakit hati, berapa tahun ia dihukum, Pak? Pak, berapa tahun kira-kira? Is, itu tidak mungkin kau lakukan. Aku hanya bertanya berapa tahun. Ada apa denganmu? Itu perbuatan nyasar. Gunakan akal sehatmu.
tersebut, mampirlah ke rumah saya. Hujannya tidak terlalu deras, Pak. Tetapi lebih enak kalau menunggu di dalam. Saya sedang mencari seseorang. Bapak kenal dengan seseorang yang bernama Mursiwi. Mursiwi. Dia sedang mengunjungi perhelatan rumah temannya yang musiknya terdengar dari sini. Di sana tempatnya. Suaminya juga. Kalau suaminya, dia sedang ada pekerjaan. Biasanya Mursiwi sendiri yang menjemputnya. Bentar lagi ia pulang. Terima kasih, Pak. Kapan-kapan mampirlah ke rumah saya, nak. Nama saya Marsudi. Saya Sulaiman. Permisi, Pak. Sedang apa, Pak? Saya sedang mencari seseorang, sis. Dia sudah menghilang di gang itu. Apanya yang hilang? Seseorang. Kau ini seperti intel saja. Oh iya, di sana masih ramai. Kalau ngomong sana sekarang, pergilah. Masih ada beberapa tamu di sana. Ya sudah, Ya. mari, Pak. Is, Iya, Pak. kemarilah sebentar. Bapak sudah mengatakan kalau aku tidak boleh lagi berdiri di sini. Ya sudah, duduk. Nah, sekarang sudah tidak lagi berdiri kan? Ah, Bapak ini. Oh ya, Is. Gimana teman-temanmu yang lain? Siwi masih di sana. Katanya nunggu Suwarto. Jadi, kau merasa tersiksa kalau berlama-lama di sana? Aku toh tidak ada gunanya menunggu di sana, Pak. Sudahlah, Is. Ada kabar penting untuk kau ketahui. Tadi, ada seorang yang mencari Mursiwi. Bapak kira familinya. Mencurigakan sekali orang itu, Is. Sama sekali tidak mau menoleh kepada Bapak. Bapak ini selalu mudah mencurigai orang lain. Apa salahnya dia datang ke sini? Mungkin dia merasa kesepian juga. Tetapi mencurigakan sekali orang itu, Is. Sama sekali tidak mau menoleh selama berbicara dengan Bapak. Mungkin sebenarnya dia sedang memikirkan sesuatu, sehingga dia sebenarnya malas berbicara dengan orang lain. Mungkin kata-katanya seperti bukan dia lagi. Masa orang bisa ganti-ganti suara? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Pak, aduh cepet. Gimana orang mancing tadi, Pak? Dekat, masuk sebelah timur.
kata orang-orang terlanggar kereta mungkin. Oh, saya kira perampokan lagi atau bunuh diri mungkin. Zaman memang sudah edan, Pak. Bapak cek ke sana. Saya tidak tahan melihat darah, Tom. Ya udahlah, Pak. Saya duluan ya. Kenapa Bapak terpaku begitu? Kenapa? Aku tahu pikiran Bapak. Kalau sudah tahu, Bapak berpendapat aku yang membunuh Mursiwi seperti kataku semalam. Bukan aku yang bunuh Mursiwi, Pak. Sungguh. iya, bukan kau yang bunuhnya, tapi seorang pemuda yang telah bunuhnya. Itu aku pun tidak tahu. Sudahlah, Is. Kau yang menyuruhnya. Aku pernah melihatnya tadi. Ia pernah menemuimu. Tapi aku tidak ingat lagi di mana orang itu bertemu denganmu. Aku berbicara sungguh-sungguh. Aku tidak membunuhnya. Itu perbuatan rendah, Perkataanku semalam tidak sungguhan. perbuatan yang sangat licik. Perkataanku semalam terlontar begitu saja karena cemburu dan dendamku. Tetapi kemudian aku menyesal. Aku menyesal, Pak. Bapak harus percaya padaku. Selama hidupku, ada dua hal yang selalu kupertahankan. Ialah jujur dan kerelaan berkorban demi kebenaran. Aku tidak menjadi kaya karena mempertahankan pendirian itu. Dalam masa pendudukan, aku bisa mengumpulkan harta benda pabrik. Tapi itu tak kulakukan. Dalam masa Jepang, aku bisa menarik keuntungan dengan mengumpulkan perempuan-perempuan. Tapi apalah arti semua itu jika kita kehilangan harkat sebagai manusia? Kau lihat, Bapak masih sanggup bertahan hingga sekarang. Meskipun karena prinsipku itu, orang-orang menganggapku bodoh dan tolol. Kini kau justru menghancurkannya. Betapa kejamnya. Tuduhan Bapak tidak benar. Kamu bisa berbuat yang lain untuk mencintai seseorang. Semalam aku telah menyesali perkataanku. Tetapi terbukti sehari setelah kau berkata, ia meninggal. Benar. Semua orang berkata ia meninggal karena didorong seseorang. Tapi aku sama sekali tidak tahu. Apalagi menyuruh orang itu. Kau tidak menyuruh. Aku tidak menyuruh. Aku juga tidak tahu kenapa orang itu membunuh Mursiwi. Demi Tuhan, itu tidak ada hubungannya denganku. Kau bohongi ayah, Is. Kau tidak bisa mengelak. Apa kata almarhum ibumu? Karena aku telah gagal mendidikmu. Gusti Allah, aku telah memiliki anak seorang pembunuh. Demi Tuhan, Pak. Aku tidak tahu apa-apa. Kau tidak bisa mencintainya, meskipun cintamu besar padanya. Suwarto orang yang paling baik kepadaku. Ia selalu menolong kesulitan lahir maupun batin. Ia masih muda, tetapi begitu luas pemikirannya. Ia selalu mengembalikan ketenanganku. Ia selalu mengembalikan semangatku dari putus asa.
Saat aku menjadi lemah, dialah yang menguatkanku. Tetapi kau balas semuanya dengan perbuatan begitu. Kau bisa mencintainya secara tidak langsung. Jika tidak bisa mewujudkan harapanmu sebagai suami istri, kau bisa menolongnya secara tidak langsung. Jika peristiwa ini terbongkar, apa akibatnya nanti? Peristiwa ini tidak akan terbongkar. Kau belum merasa. Aku tidak melakukannya. Aku minta Bapak percaya. Orang tua Suwarto begitu akrab denganku. Ia telah menyerahkannya padaku. Itu diucapkannya sebelum mereka meninggal. Segala penderitaannya adalah penderitaanku. Segala kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Jika peristiwa ini terbongkar, apa akibatnya nanti? Sudah aku katakan, peristiwa ini tidak akan terbongkar. Pembunuhan siapa yang tidak terbongkar? Jika aku tidak melakukannya, apa yang akan terbongkar? Tetapi peristiwa ini tetap suatu noda. Noda yang akan melalui hidup kita. Sudah puas memandangi relawan. Mari Bu, sudah habis dagangnya Bu. Ya, tinggal sedikit seperti biasanya. Saya baru tertarik bermain-main di sini. Bukan soal itu. Memangnya tidak ada pekerjaan lain yang bisa kamu selesaikan? Tentang kematian istrimu ya? Itu memang hal berat bagi seorang suami. Apalagi kau belum lama kawin dengan dia. Tapi sekarang kau harus mulai memikirkan hidup.
tidak seharusnya hidupmu akan kau bawa mundur ke belakang terus. Ya, seharusnya saya kerja kembali. Berusahalah untuk tidak menyendiri di malam hari. Tempat ini akan selalu mengingatkan hal yang bukan-bukan. Apa gunanya tiap malam duduk di sini? Saya di sini tidak sedang memikirkan siapapun. Tetapi ingatan akan selalu datang jika kau sendirian di tempat ini. Bumar, jangan khawatir. Saya tidak akan melemparkan diri ke rel kereta api itu jika kereta datang. Tidak ada pikiran untuk bunuh diri. Sama sekali tidak. Setidaknya kau akan menjadi lelah. Esok pun bangun terlalu siang, menyebabkan kau jadi segar untuk masuk kerja kembali. Saya harus menemukan orang yang membunuh Bursiu itu. Itu bukan kewajibanmu. Sudah ada polisi yang mengurusnya. Atau kau ingin membalas dendam? Saya harus membuat perhitungan pada orang itu. Itu tidak semestinya kau lakukan. Siapa yang menyatakan bahwa itu tidak semestinya? Kau akan dituntut oleh hukum, War. Saya tidak peduli. Itu berarti kau menghancurkan keluargamu sendiri. Saya tidak peduli. Yang penting, dendam itu harus lunas. Bagaimana nasib ayah ibumu kalau begitu? Mereka tahu mengapa aku berbuat demikian. Bapakmu tidak mengharap kau membalas dendam. Bapak dulu juga pernah menghantam seseorang dengan parang karena itu. Semestinya Bapak bersyukur karena orang itu selamat dan bisa bebas dari tuntutan. Tapi Bapak tetap menyesal bahwa orang itu selamat. Kapan Bu Marati mendengar bahwa Bapak tidak mengharapkan saya membalas dendam? Lalu bagaimana dengan ibumu? Ibumu berharap kau selamat selamanya. Ibu selalu mengharapkan pada anaknya agar selalu membela kehormatan dirinya. Iya, tapi ada jalan hukum untuk membela kehormatan. Ingat, War, kita ini orang-orang beradab. Membunuh seorang, apakah itu perbuatan hukum? Itu bukan hukum. Tapi kita tidak bisa mendasarkan diri pada kejahatan orang untuk berbuat semau kita. Jika saya menyerahkan diri kepada yang berwajib, bisakah polisi menangkapnya? Andai kata pembunuh itu tertangkap, jika ia memiliki pengacara yang pandai, belum tentu ia akan bersalah. Bu Marati harus tahu kenyataannya sekarang. Iya, saya mengakui kenyataan itu. Tapi amat menyesal lagi jika kau ingin memperburuk kenyataan itu, War. Aku tetap memperingatkan kau agar bisa berdiri dengan benar. Ya sudah, nanti aku kembali lagi. Aku akan mengambil piring. Kita bisa makan bersama sisa daganganku. Oh iya toh, nanti kita bikin panggung yang megah. Jadi layar itu akan diajarkan secara besar-besaran, Pak. Ya, sesuai dengan biaya yang akan kita dapatkan nanti. Nanti
pertunjukannya apa saja? Nah ini, yang pasti ada pertunjukan musik dari pemuda-pemudi kita sendiri. Perlombaan-perlombaan? Macam-macam perlombaan. Perlombaan makan? Ya, Kalau ada, Pak, saya akan pertama kali mendaftar. Ya, meskipun tidak mendapat juara kan, kenyang. perut. Pak Tom, Pak Sis, kemarilah sebentar. Oh, Mas Warto. Kita terlalu asik membicarakan 17 Agustus sampai-sampai kita tidak tahu ada teman karib di balik bayangan. Iya, bayangan langit Nilakandi. Kebetulan sekali, tadi Bu Marati kesini. Ia berjanji akan menraktir kita semua. Ikut tunggulah di sini. Bu Marati akan kembali membawa sesuatu. Membawa apa ya kira-kira? Ya, apalagi kalau bukan getuk. Ya rezeki besar itu namanya. Saya akan turut di sini, Pak. Saya juga. Kalau tidak kan, itu menolak rezeki. Iya. Dari mana saja tadi? Begitu asik tentang 17 Agustus. Ini tadi kita habis rapat. Kita telah membentuk panitia kemerdekaan. Iya, kemerdekaan Indonesia Raya. Bawa apa itu, Is? Ini dari Bumar. Bumar masih repot, jadi tidak bisa menemani. Lumayan juga ini. Ada yang lain. Nah, ini dia. Ketuk Bumar. Ini makanan yang paling menarik buat saya. Terima kasih ada manis. Hah? Bumar, manis? Bukan Bumar yang manis. Ini loh yang manis. Asik. Kali ini, kalau sedang dapat sesuatu, selalu memanggil nona manis. Bukan begitu. Habis. Kalau memang dasarnya sudah manis, mau dikatakan bagaimana? Kau ini membuat sakit hati seseorang yang menaruh hati padanya saja. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Iya. Ya kan apanya? Kau ini, kalau mau mengambil getuk, tidak usah menjawab pertanyaan tidak jelas. Artinya tuh begini. Artinya, ini pisang goreng. Ini bukan pisang goreng. Ini pisang goreng. Pesan Bumar supaya dihabiskan saja makanan dan minuman ini. Oh ya mesti lo ya. Kami itu nggak perlu khawatir. Oh, Mas Wato mau coba. Kamu mau toh? Ini coba toh. Ini makanan dari rumah yang paling menarik. Coba. Minum. Minum. Mas Warto. Minum. Gimana Mas? Gimana Mas? Pak Siswa benar sekali. Ketuknya mantap. Tapi mohon maaf, saya harus pulang terlebih dahulu. Saya cukup mengambil ketuknya ini 4. Pelan-pelan Mas. Masa ketuk 8 diambil 4? Iya. Sebaiknya dua-dua lah. Baiklah. Kalau Mas Warto mau pulang, sebaiknya saya temani. Saya cukup ambil 6 saja. Bagian. Aduh. Oh iya, katakan kepada Bumar kalau makanan dan minuman ini sudah habis. Besok lagi, dia jangan kapok ya. Satuan atau? Ya, Pak. Siswa, bertemu lagi ya. Aku turut berduka atas kematian Mursi Wito. Ya. Sudah 2 minggu meninggal. Aku belum sempat bertemu kau selama ini. Sampai ada kesempatan bercakap-cakap. Sepertinya kau memang malu bertemu aku seminggu ini. Kau bisa melupakan seseorang yang sudah tidak ada lagi kan? Lalu kau kembali bekerja seperti sedia kala. Hingga ya seluruh keluarga tidak lagi menderita. Kau tidak suka perkataan begitu. Kapan kau disuruh berkata begitu?
Kau dijanjikan apa untuk berkata begitu? Kau sudah tahu kan bagaimana berbicara dengan aku? Aku tidak. Perkataanmu itu baru 2 menit yang lalu dikatakan Bumar kepadaku. Kemudian kau datang membawa teh dengan kata-kata yang sama. Kata-kata yang sama seperti dikatakan tiap orang, tiap hidung yang berjumpa di jalan. Kau harus bekerja kembali, toh. Jangan mengingat kematian istrimu. Kau tahu, perkataan-perkataan itu bukannya meringankan penderitaanku, bukannya mau mendorong aku kerja kembali. Tidak, aku tidak akan membiarkan orang itu bebas. Aku tidak akan menarik kembali pembalasan dendamku. Di mana harga diri laki-lakiku? Kau suka aku jadi perempuan? Kau suka aku jadi kehilangan nyali sebagai laki-laki? Perkataanku lain dengan perkataan mereka. Mereka berkata karena kewajiban mereka sebagai sahabat. Tapi aku berkata karena perasaan lain. Kenapa orang lebih suka menyampuri urusan orang lain? Dengan lagak kiai, menyumbat telinga seseorang yang penuh dengan kata-kata. Termasuk juga kau. Aku tidak bermaksud begitu. Mungkin mereka memang berniat turut campur pada kehidupanmu. Tapi aku tidak. Semua ini karena aku masih menyayangimu. Kau adalah adikku, Is. Tak lebih. Tahun lebih aku menunggumu. Aku berharap kau mempunyai perasaan terhadapku. 3 tahun lebih aku menahan pernyataan demikian. Lalu kau menikah dengan Mursiwi. Terlalu rendah seorang perempuan harus menyatakan demikian terhadap laki-laki. Tapi itu semua sudah tidak aku pikirkan lagi. Kau harusnya tahu, perasaan ini sudah tumbuh saat kita tiap hari satu kereta ke sekolah. Sejak itu, aku mempunyai angan-angan untuk hidup bersama dengan kau. Tidak kuduga kau memiliki perasaan sebesar itu selama ini. Semua orang tidak menduga kecuali Bapak. Tapi Bapak tahu bagaimana harus berbuat. Dia menyimpan rahasiaku untuk kebahagiaanmu. Tapi sekarang kan sudah terlepas dari seseorang. Sudah terlepas? Apa maksudmu? Sesungguhnya kau mengharapkan kematian istriku? Aku tidak mengharapkan dia mati. Tapi dengan meninggalnya istrimu, aku berharap kesempatanku muncul kembali. Kau mengharapkan dia meninggal, Is? Bahkan mungkin kau yang merencanakan kejadian akhir-akhir ini. Mungkin kau yang menyuruh orang untuk mendorong istriku. Itu beralasan sekali. Aku tidak akan mencintai seorang pun sebelum mengetahui siapa yang membunuh Mursiwi. Aku tidak akan memperdulikan siapapun sebelum mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian itu. Aku tidak merencanakan. Tidak, Warto. Tidak.
Nah, hari sudah mulai gelap. Bukan waktu yang tepat untuk berada di luar. Sandekala, Aku sudah bukan anak kecil lagi. Setan-setan itu tidak akan menculikku. tiap hari kau berdiri di situ menunggu Suwarto. Itu akan merusak kesehatanmu. Sudah terang Suwarto masih gelisah memikirkan istrinya. Sudah semestinya kalau dia belum bisa memikirkan kau. Semestinya jika ia tidak memerdulikan perasaan kau, sekalipun cintamu besar padanya, itu harusnya kau tahu, lalu mengurangi perbuatan-perbuatan yang bernafsu. Apa kata orang tentang kau bila kau begitu gelap hati mengejar seseorang yang baru saja ditinggalkan istrinya? Apa kata orang tentang bapak yang tidak bisa menasihati anaknya? Apa kata orang tentang Suwarto jika ia mau memperdulikan perasaan kau? Ia belum 40 hari berkabung. Itu semestinya kau pikirkan. Tidak tiap malam kau bersandar begitu memandangi langit-langit. Jadi aku yang bersalah kan? Bukannya begitu. Aku gelap hati berbuat demikian. Aku menjadi perempuan jalang karena mencintai dia. Bukan hanya itu kata orang. Yang lebih mengkhawatirkan dengan sikapmu yang seperti itu, orang-orang sudah mulai berpikir bahwa kau ada hubungannya dengan kematian Mursiwi. Orang-orang sudah mulai membayangi siapa yang menyuruh orang mendorong Mursiwi ke atas rel. Kau yang tahu bahwa Mursiwi akan pulang dari perhelatan perkawinan. Kau juga yang tahu bahwa Mursiwi akan menjemput suaminya setelah upacara perkawinan selesai. Itu harus kau jaga. Jika memang benar perkataan orang banyak, apa akibatnya nanti? Hukuman itu akan berat dan memalukan. Hukuman itu tidak akan teratasi oleh seorang perempuan. Itu harus kau jaga. Kendalikan keinginanmu untuk menjumpai Suwarto. Kelak jika keadaan sudah tenang, Suwarto sudah kembali seperti sedia kala, kau bisa memikirkannya dan mulai mendekatinya. Aku tidak mau terlambat seperti yang telah lalu. Aku tidak mau menunggu seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Apapun akibatnya, aku tidak peduli. Ia sudah berkata padaku bahwa ia akan mencari pembunuh istrinya. Itu sudah dikatakannya padaku. Ia sendiri telah menuduh aku, menyuruh orang itu mendorong istrinya. Semua orang telah mencurigaiku. Buat apa dipedulikan tuduhan orang lain? Tapi tuduhan orang banyak bisa mengkhawatirkan. Lebih baik aku dituduh, tapi bisa mencintai Suwarto. Nah, berhentilah berpikir seperti itu. Pemuda tidak hanya dia di kota ini, di kota-kota besar. Ada beribu-ribu yang lebih tampan dari Suwarto. Sampai kau mengorbankan dirimu sendiri untuk mencintai seseorang. Begitulah kecintaanku, Pak. Bapak harus bisa menghargai perasaanku. Sekalipun cintamu itu dianggap sepi, Ia akan terbuka hatinya suatu ketika. ketika pembunuh itu tertangkap, belum tentu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan saat-saat itu, kau akan jadi gusar karena waktu yang begitu lama dan selalu menjepitmu.
Tidak lama lagi, dia akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi kau tahu siapa dia? Tentu saja tidak, Pak. Justru aku harus mencari tahu jawabannya agar Soeharto tidak diliputi tanda tanya terus. Dan saat itulah dia akan mengerti perasaanku. Kau yakin, Is? Aku hanya meyakini bisa membantunya. Nanti malam dia akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Bukankah kau sendiri juga? Aku juga belum tahu apa aku sendiri atau orang lain. Bicaralah yang benar. Perkataan begitu bisa membahayakan dirimu sendiri. Apanya yang berbahaya? Kau bisa ditangkap dengan gurauan seperti itu. Aku sudah bosan bersungguh-sungguh. Nanti malam dia akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian dia akan berhenti mencurigaiku. Mungkin juga dia akan mulai memikirkanku. Mungkin juga dia akan menerima diriku. Mungkin juga dia akan menolaknya dengan suatu perbuatan yang mengejutkan. Atau mungkin tidak berbuat apa-apa. Nah, Bapak tidak perlu cemas. Bukankah untuk merubah hidup, seseorang perlu mempertaruhkan jiwanya? Aku akan meletakkan pertaruhan itu. Bapak hanya berharap semua prasangka orang itu salah. Dan kau bisa tabah menerima apapun kenyataannya nanti. Selamat malam, Toh. Malam. Aku harus jujur
padamu. Tiap malam, aku selalu menunggumu di sini. Aku tak sempat memikirkanmu, Is. Aku makin gelisah dengan kematian istriku. Maafkan aku telah turut menuduhmu merencanakan suatu hal yang menyebabkan kematian istriku. Itu tak mungkin kau kerjakan. Begitukah? Aku mengenal kau sejak kecil. Tidak tampak satu tanda pun kau sampai hati berbuat sedemikian kejam. Kau memang keras hati, tapi aku tahu kau tak sejahat itu. Aku masih ingat ketika kau memandangi para peminta-minta di kereta api. Air mukamu menggambarkan ketinggian perasaan, betapa ada keinginan untuk merelakan sebagian dari hidupmu untuk orang lain. Kau kawanku yang paling baik, Is. Tapi kau masih memikirkan pembunuh itu, toh. Karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri, Is. Dan selama itu pula lah, hatimu akan tertutup untuk orang lain. Aku sangat mencintai almarhum, Is. Itulah sebabnya aku tak akan pernah bisa memaafkan pembunuh itu. Tiap malam, aku selalu memikirkanmu, toh. Aku sudah menyatakan apa adanya. Menyatakan apa? Menyatakan bahwa kaulah teman terbaikku. Tapi lebih dari itu, Lebih dari itu tak mungkin, karena kau masih memikirkan istrimu dan orang yang membunuhnya. Bagaimana kalau orang itu akhirnya aku temukan? aku harap kau tak mengulangi perkataan-perkataan itu, Is. Aku tak pernah mencintaimu. Tidak pernah. Kalau kau ingin katakan aku manusia tidak tahu diri, katakanlah. Tapi aku yakin kau hanya meragukanku. Dalam hati, kau pasti selalu menerka bahwa akulah perencana kematian istrimu. Ya, sebagaimana semua orang telah mencurigaiku. Kau bimbang, War, sebab hatimu selalu bergejolak, selalu berada di persimpangan antara rasa sayang, prasangka, dan kebencian. Kenapa kau tidak sekalian menuduhku? Kenapa kau tidak tegas-tegas menyatakan bahwa akulah pembunuh istrimu? Sekarang katakan, apa yang akan kau lakukan jika kau telah menemukannya? Apakah kau mau memberi kesempatan padaku? Jadi kau mengetahui siapa yang membunuh Musiwi. Katakan, apa yang akan kau lakukan jika aku mengatakannya? Kau akan membunuhnya. Demi Tuhan, katakan, Is. Akulah yang membunuh istrimu. Sekarang terserah kau. Aku hanya ingin kau bisa melupakan istrimu. Dari dulu aku tidak pernah berubah. Aku selalu menyayangimu. Sekarang terserah kau. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau apa yang akan aku lakukan padamu? Apa yang akan aku lakukan padamu? Apa yang harus aku lakukan padamu, Is? Lakukanlah sesuka hatimu. Aku hanya ingin hidup bersama denganmu. Aku hidup dengan seorang pembohong, hidup dengan seorang pembunuh. Aku rela menjadi pembohong seumur hidup, mempertaruhkan apa saja yang aku miliki demi dapat hidup bersama dengan orang yang aku cintai. Oh, begitu. Aku ingin tahu seberapa besar kau memiliki nyali untuk mempertaruhkan dirimu demi orang yang kau cintai. Aku ingin lihat. Ayo tunjukkan padaku. Tunjukkan kalau kau memang mencintaiku.
akan menyesali pengakuanku tadi. Sekarang, bunuhlah aku dengan caramu sendiri. Tapi sebelum itu, tempatkanlah perasaanku pada tempat yang sedikit berharga. Berilah makna pada masa kecil kita, pada masa lalu kita. Dan kalaupun aku harus mati sebagai pendusta, janganlah harapan dan kepercayaan yang pernah kucurahkan ini kau hinakan begitu nistanya. Kau biadab. Kau hadapkan diriku pada pilihan yang seberat ini. Katakan, apakah aku harus hidup dengan pembunuh istriku sendiri? Aku tidak memaksamu untuk menentukan pilihan itu. Tapi kalau kau merasa tak nyaman selama aku masih di dekatmu, aku akan ke kantor polisi. Aku akan habiskan hidupku di penjara. Aku tidak menyesali pengakuanku tadi. Tapi percayalah, sampai kapanpun, aku akan menunggumu, Tol. Aku akan ke kantor polisi. Bukan kau yang harus menyerahkan diri ke polisi. Tapi akulah orang. Akulah yang telah mendorong Mursiu hingga menemui ajalnya. Hismiat tidak pernah melakukan kesalahan karena Mursiu memang pantas mati. Ia tidak pernah mencintai orang dengan benar. Kau harusnya tahu, toh. 3 hari sebelum kematian Mursiu, ia menemuiku dan meminta sejumlah uang yang banyak yang dia katakan untuk memenuhi segala kebutuhan pernikahan. 2 hari kemudian, aku akhirnya tahu bahwa semua yang dikatakannya adalah dusta. Hal yang sama juga dikatakannya pada tunangannya yang sebelumnya, yang kemudian ia rayu begitu saja. Setelah itu ia tinggalkan tunangannya itu. Akhir, aku bertekad bahwa akulah yang harus menjadi korbannya yang terakhir. Aku telah terpikat pada kata-kata dan kemolekan tubuhnya hingga aku cintai dia dengan memenuhi segala keinginannya. Mursiu memang pantas mati dari kehidupan kita karena ia akan selalu meredam hidup siapa dalam belerang panas. Belerang panas yang sewaktu-waktu dapat membakar kesadaran tubuh kita. Dan terjadilah sesuatu di luar dugaan kita. Aku sama sekali tidak menyesal telah membunuhnya. Aku bahagia telah membunuhnya. Aku bahagia telah membunuhnya. Aku bahagia. Bahagia. Aku bahagia. Mengapa kau membuat pengakuan itu, Is? Aku hanya ingin mengetahui sebesar apa kebencian hatimu. Aku rela kalau pada akhirnya kau akan membunuhku. Aku bahagia karena kau tidak melakukannya. Apa itu pertaruhan diri yang membahayakan? Bapakku pernah bertaruh diri saat menghadapi pergulatan. Aku anaknya, ya, satu-satunya. Hampir-hampir aku tak sanggup menerima cintamu, Is. Cintamu begitu besar,
jujur, dan berani. Sedangkan cintaku begitu kekanak-kanakan dan tak sekuat perasaanmu. Kita sudah saling mengenal sejak kita masih anak-anak, toh. Tanpa aku sadari, aku telah melakukan pengkhianatan. Mungkin karena aku terlalu apa adanya, sehingga sangat menjemukan. Aku juga tak sanggup bertaruh diri, Is. Tapi sekarang aku yakin Mas Warto akan menerimaku apa adanya.